warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andrea Chandraning Tias dari kelas 12 IP1. Dan perkenalkan rekan saya Ferenisa Sangata yang sedang merekam video ini. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan wawancara mengenai makna dari nilai Pancasila, khususnya sila kedua, dalam tugas PKN dengan guru pembimbing Bapak Muhammad Akbar SPD. Baik, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ferenisa Sangata dari kelas 12-3 atau 12 IPS 1. Kali ini saya bersama narasumber saya, yaitu Halo, nama saya Sinta dan saya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Oke, kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai nilai-nilai dasar kemanusiaan dalam Pancasila, yaitu sila kedua. Oke, langsung aja mulai ya Kak. Boleh dong. Pertanyaan yang pertama, menurut Kakak, apa sih artinya nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila bagi Kakak? Izin menjawab ya. Jadi menurut kakak nilai-nilai kemanusiaan itu kita sebagai manusia harus mengakui adanya martabat dan hak manusia. Jadi sebagai makhluk ciptaan Allah. Jadi setiap manusia itu punya hak dan martabat yang harus diakui, dan kita sebagai manusia itu pastinya dalam kehidupan itu pasti ada aja yang namanya perbedaan. Nah, dengan adanya nilai-nilai kemanusiaan ini kita harus saling menghargai perbedaan yang ada dalam kehidupan untuk mencapai kehidupan yang harmonis sebagai warga negara, sebagai manusia yang memiliki kewarganegaraan dan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, bagi Kakak, siapa saja sih yang dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang saling menghargai di lingkungan masyarakat? Jadi untuk orang-orang yang memiliki peran dalam menciptakan nilai-nilai yang saling menghargai itu pastinya semua peran ya, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, itu kita harus saling mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan supaya kita seperti yang saya katakan tadi, supaya dalam menjalankan kehidupan yang ada di lingkungan itu kita mencapai kehidupan yang harmonis, dan pastinya supaya dalam menjalankan memperbaiki konflik, terus mengutarakan pendapat bila ada perbedaan itu, dengan adanya nilai-nilai kemanusiaan kita jadi bisa lebih terbuka dan lebih toleransi dengan adanya perbedaan. Makanya dalam berkehidupan itu kita harus saling menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai kemanusiaan ketika itu adanya perbedaan pendapat dan adanya konflik. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga adalah, kapankah kita harus menunjukkan sikap toleransi dan empati dalam interaksi sosial di tempat kerja? Kapan kita harus menerapkan yang namanya sifat toleransi itu, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ketika kita mengalami yang namanya perbedaan pendapat, baik itu terutama dalam keluarga, apalagi ya kita kan namanya jadi kehidupan di segala lingkungan, baik itu keluarga, baik itu sekolah, pekerjaan, maupun organisasi, itu pasti ada aja yang namanya perbedaan pendapat dan pasti ada aja yang namanya konflik. Nah, itulah kenapa kita dalam kapan itu ketika ada konflik, ketika ada perbedaan pendapat, itu harus banget menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai kemanusiaan, supaya dalam mengatasi permasalahan itu, dalam mengatasi perbedaan itu, kita harus saling berkepala dingin dan tidak timbul perpecahan untuk mencapai kehidupan sosial yang harmonis. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu di manakah kita dapat menerapkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam interaksi sosial? Oke, di mana kita harus menerapkan sikap toleransi itu di mana aja, di mana kita pergi, di mana kita berpijak, itu kita harus menjunjung tinggi yang namanya sifat toleransi. Kayak misalnya pertama kita bangun tidur itu di rumah, itu misalnya gimana di rumah itu terutama pasti ada aja namanya perbedaan. Jadi yang pertama itu di rumah, yang kedua di tempat kita bekerja ataupun sekolah. Misalnya kamu masih sekolah nih, berarti kita harus menjunjung tinggi toleransi di sekolah. Kalau kakak sendiri kan di kuliah, berarti kakak harus menjunjung tinggi namanya toleransi di kampus kayak gitu. Jadi tapi nggak cuma di lingkungan di tempat kita bekerja ya, dimanapun itu kita harus menjunjung tinggi namanya toleransi.
kelima, yaitu mengapa nilai dasar kemanusiaan dapat mempengaruhi cara kakak menghargai keragaman dan perbedaan di dalam masyarakat. Karena dengan adanya nilai kemanusiaan ini kita jadi lebih bersifat terbuka. Ternyata manusia itu terutama kita yang tinggal di Indonesia itu lebih aware, lebih sadar kalau ternyata tuh setiap orang tuh punya yang namanya perbedaan suku, perbedaan agama, dan perbedaan bahasa. Nah, karena kita tinggal di negara yang memang banyak banget perbedaannya, jadi kita udah harus bisa lebih sadar untuk membiasakan diri terhadap perbedaan ini. Jadi nggak cuma perbedaan suku aja yang kita hargai, tapi juga kita harus lebih aware namanya kalau misalnya ada perbedaan pendapat, itu kita udah mulai harus bersifat terbuka supaya kalau misalnya ada permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan kepala dingin dan nggak yang namanya berantem itu nggak berlaku ya. Jadi kita harus misalnya ada masalah di suatu organisasi atau kamu lagi di sekolah nih kerja kelompok kan kadang ada aja nih permasalahan, itu harus diselesaikan secara berdiskusi untuk mencapai solusi biar nggak berantem. Oke, pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana sih nilai dasar kemanusiaan mempengaruhi cara kakak menangani masalah dan konflik dengan orang lain? Dengan adanya nilai-nilai kemanusiaan ini, kakak lebih bersikap adil dan berusaha kalau misalnya memecahkan suatu masalah sama ketika kakak lagi bekerja ataupun lagi berorganisasi, kakak berusaha untuk memecahkan permasalahan yang ada dan perbedaan pendapat yang ada itu dengan cara berdiskusi. Karena kalau misalnya kita memecahkan masalah kayak cuman bisa ada masalah sama orang, itu kita pendam doang, itu bukan memecahkan, nggak bakalan dapat solusinya kan. Nah, solusinya itu dengan cara melakukan diskusi, dibicarakan baik-baik apa permasalahannya dan dibicarakan baik-baik bagaimana solusi terbaiknya supaya masalah ini cepat selesai kayak gitu. Dan kita nggak boleh yang namanya terlalu berlarut dalam permasalahan dan tidak menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Demikianlah wawancara yang sudah saya lakukan bersama dengan Kak Sinta. Oke, mungkin itu saya udah cukup banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.